Aku percaya bahwa setiap orang itu pasti punya potensi dalam dirinya. Tinggal bagaimana eh, kontrol kita untuk mau mengembangkan potensi tersebut atau hanya diam di zona nyaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bio dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Teh Kiki dalam program Biosing, podcastnya Seameo Biotron. Nah, bagaimana nih Sobat Bio hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Di podcast kali ini saya sudah bersama dengan mahasiswi cantik berkerudung hitam tapi manis. Coba dipandang dulu. Nah, kali ini saya sudah bersama mahasiswa peserta dari MSIB Seameo Biotron. Nah, mungkin kakak boleh perkenalan dulu nih terlebih dahulu dengan kak siapa? Mungkin dari universitas mana juga nih? Boleh diperkenalkan dengan Sobat Bio di manapun berada. Ya, halo, perkenalkan nama aku Devi, aku dari Universitas Brawijaya. Oke, dari Universitas Brawijaya itu di Malang. Iya, betul. Wah, jauh-jauh dari Malang, Jawa Timur ke Bogor, Jawa Barat. Iya, lumayan ya. Lumayan ya. Dari sejak kapan nih ke proses MSIB di bioterapi ini? Untuk magangnya sendiri itu kita mulai dari 16 Februari. Cuman kan ada proses mobilisasi dari peserta MSIB-nya sendiri itu juga menunggu tiket dari pihak MSIB-nya. Nah, itu kita baru ke Bogornya itu tanggal 3 Maret. Berarti prosesnya ini mungkin kita juga pengen tahu nih MSIB ini apa, dan mungkin gimana sih caranya Kak Devi ini bisa ikut program MSIB dari mulai tahapannya. Nah, mungkin Sobat Bio di rumah juga kan banyak juga nih mahasiswa-mahasiswi yang mungkin tertarik mau ikut program MSIB, caranya bagaimana, lika-liku perjalanan sampai akhirnya diterima di Biotrop ini sebagai mahasiswi magang ya, magang atau MSIB. Coba boleh diceritakan mungkin Kak Devi? Jadi untuk MSIB sendiri itu merupakan salah satu program magang dan studi independen bersertifikat yang diadakan oleh Kemendikbud dan juga bekerja sama dengan banyak mitra. Nah, salah satu mitranya itu sendiri Seameo Biotrop ini, Mbak. Nah, tahu ya. Iya, betul sekali. Kemudian untuk lika-likunya sendiri mungkin setiap orang punya struggle-nya masing-masing kali ya. Tapi kalau dari aku pribadi itu agak struggle di bagian persiapan berkas dan proses seleksinya. Nah, untuk proses MSIB sendiri seperti yang kita tahu ada banyak berkas yang perlu dipersiapkan untuk melamar menjadi peserta MSIB batch 4 ke ini. Ada banyak seperti SPTJM, transkrip nilai, terus CV juga, ada sertifikat pendukung prestasi dan lain sebagainya. Nah, untuk di pengalaman aku sendiri, kemarin itu kan untuk SPTJM dan surat rekomendasi itu perlu mengajukan ke pihak kemahasiswaan dan rektorat. Nah, di kasusku beberapa temanku juga sempat mengalami penolakan pengajuan karena ada beberapa format dari surat yang kita ajukan itu tidak sesuai dengan format yang ditentukan oleh pihak MSIB-nya sendiri. Jadi perlu membuat ulang dan kayak itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya, Mbak. Apalagi untuk mendapatkan tanda tangan dari pihak rektor untuk ribuan mahasiswa di Universitas Brawijaya sendiri saja sudah lama ya. Dan sedangkan pendaftaran dari MSIB ini juga terbatas gitu. Jadi kita dikejar waktu sebenarnya. Cuman alhamdulillahnya karena dukungan dari pihak kampus itu bisa terselesaikan dengan cepat. Seperti itu. Perjuangan Kak Devi. Iya. Sampai mendapatkan program MSIB. Iya. Kemudian sampai di Biotrop. Nah, kalau sampai di Seameo Biotrop ini dari Kak Devi sendiri emang berminat mau mencari di wilayah Bogor gitu misalnya biar jauh nih, nggak usah di daerah Malang lagi, atau gimana nih ceritanya? Kalau dari aku sendiri memilih Seameo Biotrop atau di Bogor ini karena
relevansinya dengan jurusanku sih Mbak. Karena kan aku dari prodi agribisnis ya. Prodi agribisnis. Agribisnis, betul. Jadi agak nyambung juga ya pasti Iya. dengan CMI Biotrop, di mana CMI Betul. Biotrop juga merupakan center biologi tropis ya. Iya, Biologi betul. tropika. Lalu Kemudian mungkin aku mau ceritain yang tahapan tadi ya, iya, untuk boleh. menjadi peserta MSIB Batch 4 ini. Nah, untuk proses seleksinya itu setiap mitra itu punya kebijakan sendiri untuk iya pastinya. untuk proses seleksi MSIB ini ya. Tapi kalau misalkan dari Biotrop sendiri itu ada tahapan-tahapan. Pertama, kita kan melakukan pengajuan di website MSIB-nya. Nah, kemudian disitulah dilakukan adanya seleksi berkas, seleksi administrasi dari CV, dari sertifikat yang udah kita ajukan itu. Nah, setelah itu jika kita lolos di tahap seleksi administrasi, nanti kita akan mendapatkan email dari Biotrop untuk mengikuti tes penalaran dan akademik. Berapa lama tuh prosesnya? Kak Devi menunggu setelah submit itu? Mungkin sekitaran 2 mingguan kali ya Mbak. Lumayan ya. Jadi Lumayan. agak cemas juga. Harap-harap cemas juga itu. Oke. Kemudian setelah mengikuti tes penalaran dan akademik, nanti jika lolos, nanti kita akan dapat email lagi, yaitu tes interview. Nah, tes interview ini bisa dibilang tahap terakhir untuk bisa menjadi peserta MSIB di Biotrop, kayak gitu Mbak. Oke, jadi ada proses akhirnya ini, proses interview bersama dengan pihak CMI Biotrop. Gimana tuh rasanya pada saat interview kayak gitu? Dengan Biotrop? Rasanya Apa sih yang pasti ditanya nih. iya, rasanya pasti deg-degan ya Mbak. Kayak kan kita langsung ditanya langsung gitu sama pihak dari CMI Biotrop. Waktu itu kebetulan Mbak Dewi yang interview saya. Terus kayak ditanyanya itu seputaran apa yang kamu ketahui tentang Biotrop kayak gitu. Terus kayak Jadi, motivasi dan lain-lain. baik. Jadi kemudian setelah itu barulah setelah interview menunggu lagi sekitar berapa lama tuh? Mungkin itu kayaknya jaraknya nggak jauh, 2 atau 3 harian. Setelah itu kita dapat offering di websitenya. Kemudian setelah mendapat offering itu kita dikasih batasan waktu 3 hari untuk menerima atau menolak tawaran tersebut. Kan mungkin ada beberapa dari kita yang mungkin dapat tawaran dari mitra lain dan sebagainya gitu kan Mbak. Jadi kita dikasih batasan waktu mau menerima atau menolak tawaran dari Biotrop kayak gitu. Barulah setelah itu kamu terima tawaran dari Biotrop ini, baru berangkat ke Biotrop. bulan Maret. Baru Maret. Iya. Tiba di sini nyaman. Nah, gimana nih rasanya kamu bisa akhirnya sesuai apa yang kamu inginkan, bermitra dengan CMI Biotrop. Akhirnya kamu juga berada di Bogor. Iya. Selama berapa bulan ya kamu nanti di sini? Untuk di sini magangnya sekitar 5 bulan. 5 bulan, berarti sampai bulan Juni. Juni. Iya. Cepat juga ya, Kak. Iya, sampai bulan Juni. Apa nih kamu rasanya jadi orang Bogor sementara nih? Rasanya, iya rasanya itu pasti sangat menyenangkan dan menantang bagiku sendiri ya. Kan merantau di kota orang ya Mbak istilahnya. Dari Brawijaya berapa orang? Dari Brawijaya lumayan banyak untuk di CMU-nya. Sekitaran ada 20-an orang kalau nggak salah. Berarti banyak teman ya? Banyak teman. Cuman itu kan 20 orang itu nggak semuanya dari program studiku, kayak beda-beda jurusan gitu Mbak. Jadi ada beberapa yang emang baru kenal di sini. Jadi nggak sama bestie nih. Iya. Tapi ada bestie aku satu juga. Ada bestinya. Itu pun karena memang sama-sama kebetulan diterima juga. Iya, betul. Jadi memang alhamdulillah sudah rezekinya sesuai dengan apa yang diharapkan, bisa magang atau MSI mengikuti program MSIB di CMI Biotrop ini ya Kak. Betul. Oke. Kemudian waktu selama kegiatan di MSIB ini di Biotrop sendiri kan ada program, ketika itu ada program Spring Course. Spring Course itu bersama dengan Hiroshima University Jepang. Nah, kamu juga salah satu yang mengikuti program dari Spring Course itu. Iya. Nah, apa sih kegiatan di Spring Course itu yang kamu ikuti selama ini? Selama ketika itu 2 minggu ya kalau nggak salah.
Iya, kita kegiatan spring course sendiri itu ada sekitar 10 hari. Nah, untuk kegiatannya kita ada kayak 2 section gitu antara courses sama visit. Jadi kayak kita 1 hari belajar, terus besokannya kita visit ke berbagai daerah di Indonesia. Nah, untuk pengalamannya sendiri tuh banyak banget ya. Selain pengalaman, aku juga dapat relasi dari Jepang ya, terutama dari pihak Hiroshima University-nya sendiri. Nah, untuk coursesnya itu kita kebetulan untuk spring course tahun ini itu temanya kan Save Biodiversity in Southeast Asia. Nah, jadi kita kayak mempelajari lah apa aja sih biodiversitas yang ada di Asia Tenggara, terus bagaimana upaya atau cara-cara yang bisa kita lakukan untuk melindungi biodiversitas itu sendiri. Nah, untuk kuliahnya seperti kuliah umum pada biasanya, terus diikuti sama discussion section. Jadi abis kuliah kita ada diskusi sama pengajarnya, baik itu dari orang-orang biotrop ataupun dari luar kayak gitu. Terus untuk visitingnya, kita itu juga visitingnya ke apa ya, kayak tempat-tempat yang emang edukasional, kayak Kebun Raya Bogor, terus Taman Mini Indonesia, terus kita juga ada ke SMKN 1 Cibadak, yang itu juga merupakan salah satu SMK yang gitu. Dan punya banyak produk kan Mbak di situ, kayak banyak lah yang bisa kita pelajari dari sana. Terus kita juga ke Desa Wisata Mulia Harja. Di sana kita juga belajar praktik menanam padi. Bayangkan kita kayak nyemplung langsung ke sawahnya gitu. Itu mungkin jadi salah satu pengalaman yang cukup berkesan ya bagi aku. Soalnya kita kayak langsung nyemplung di sawah untuk menanam padi pakai sistem Jajar Legowo 21. Jadi gitu. Untuk visitnya sendiri karena ini di kebanyakan area Jabodetabek ya. Iya. Ini juga menjadi salah satu pengalaman baru juga buat kamu untuk visitasi di beberapa area yang ada di Europe ya. Jadinya dengan mengikuti spring course ini aku juga bisa explore Jabodetabek itu dari Bogornya sendiri ataupun di daerah Jakarta juga. Kita kemarin sempat ke Monas juga, Mbak. Itu jadi baru pertama atau udah pernah? Sebelumnya udah pernah sekali sih. Cuman kan ini pengalamannya bersama dengan teman-teman dari Hiroshima University. Ya, betul. Siswa dari luar ya, jadi cukup sangat berkesan juga ya. Sangat berkesan. Iya. Alhamdulillah. Dan mungkin juga Kak Devi jadi salah satu yang terpilih ya, karena memang tidak semua mahasiswa yang terpilih untuk mengikuti kegiatan spring course ini ya. Untuk spring course itu kemarin kita ada proses seleksinya sendiri Mbak. Jadi kayak salah satu yang beruntung juga ya buat kalian untuk bisa melalui untuk seleksi itu ya. Berapa orang ini dari mahasiswa MSIB itu? Kalau dari mahasiswa MSIB-nya itu ada 4, cuman kemarin ketambahan ada salah satu mahasiswa juga dari UI itu keikutan. Jadi kayak mahasiswa Indonesianya ada 5, kalau mahasiswa dari Jepangnya ada 7 orang. Oke, jadi menambah relasi juga ya. Sangat menambah relasi ya, tentunya internasional gitu kan. Oh iya, internasional dan juga teman-teman di universitas lainnya yang ada di Indonesia juga. Jadi pengalaman MSIB ini cukup luas ya. Jadi untuk sobat bio di manapun berada juga bisa termotivasi juga bahwa untuk magang atau program MSIB yang bermitra dengan Kemendikbud ini tidak hanya untuk belajar saja, tidak hanya tentang perkuliahan atau di kelas saja, tapi banyak juga manfaatnya, terutama untuk jaringan dan relasi pastinya itu ya. Untuk magang sendiri ini menurut aku juga sangat berbeda gitu ya dengan perkuliahan, di kampus. Kalau di magang kita beneran diajarkan bagaimana bekerja di lingkungan yang profesional. Kayak pemenuhan jam kerja itu harus ditaati, terus pemenuhan tugas biar dikerjakan sebelum deadline kayak gitu. Kita jadi di situ secara nggak langsung soft skill sama hard skill kita terlatih untuk bisa disiplin di lingkungan yang profesional, daripada di kampus kan hanya belajar terus ya mungkin ada sisi praktikum. Agak terlalu ini ya. Iya, betul. Bagus berarti. Bagus. Banyak bermanfaat buat mahasiswa yang mengikuti program MSIB, terutama Kak Devi juga ya.
Berarti kan di Biotrop juga mengikuti ritme jam kerjanya juga Iya. ya. Dari mulai datang harus tepat waktu di jam 8. Oh, kali ini karena bulan Ramadan jam 3 pulang lebih awal jam 3 kan. Karena istirahatnya juga terpotong nih Iya. selama di hari-hari biasa. Nah, ini karena bulan Ramadan juga nih Sobat Bio, berhubung bulan Ramadan, jadi kamu ada kegiatan lainnya nggak nih? Karena kita kan mau ada cuti Iya. bersama, apa kamu mudik juga? Atau stay di Bogor aja nih? Atau gimana? Tentunya mudik ya Mudik ya ya, Mbak. pasti ya. Soalnya Lebaran gitu ya. Jadi kita pulang. Pulang dulu, nanti kembali lagi mengikuti jadwal cuti bersama, kemudian masuk lagi di tanggal yang sudah ditentukan ya, tanggal 26 ya. Iya. Ya, tanggal 26 April. Oke deh, Kak Devi, saya sih cukup sangat banyak informasi yang sangat menarik yang Kak Devi sampaikan tadi. Saya juga mungkin bisa terinspirasi juga ya dengan Kak Devi di sini juga, linkages-nya sangat luas juga. Nah, mungkin kedepannya nih setelah MSIB, apa sih rencana untuk Kak Devi sendiri setelah nanti selesai dari program MSIB di Biotrop? Pastinya untuk rencana aku ke depan setelah mengikuti magang yaitu mengaplikasikan apa-apa yang udah aku dapat di Biotrop di perkuliahan aku. Selanjutnya ya tentunya menyelesaikan perkuliahan, habis itu barulah kita menghadapi dunia kerja. Betul. Baiklah. Tapi setidaknya sudah ada gambaran juga ya di dunia nanti pekerjaan seperti apa. Iya. Mudah-mudahan juga sesuai dengan harapan dan cita-cita nanti Kak Devi bekerjanya mau di bidang apa. Apa nanti akan sesuai dengan studi programnya atau bakal keluar dari studi program nih kira-kira untuk kerja ke depan nih? Kita lihat di mana takdir membawa saya. Di mana mata arah. Iya. Bertuju ya. Tapi beneran di CME Biotrop saya beneran belajar bagaimana apa-apa yang harus dipatuhi di dunia kerja, kayak ya seperti yang saya ceritakan tadi, di sini benar-benar diajarkan bagaimana bekerja di lingkungan profesional. Jadi kayak mentor kita itu benar-benar mengingatkan, kalian di sini tuh magang, jadi jangan disamakan seperti bekerja. Jadi kayak kalian ya harus taati aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh lembaga di sini, seperti itu. Oke. Nah, cukup menarik ya. Mudah-mudahan juga tadi sukses ke depannya untuk kami sesuai dengan apa yang diharapkan juga. Juga kami juga pastinya dengan kehadiran teman-teman mahasiswa program MSIB ini juga terbantu juga. Iya. Kehadiran teman-teman sekalian di sini cukup ramai juga ya. Cukup ramai. Sekitaran ada 60 orang, Mbak. 60 total ya? Iya, kalau total. Teman-teman dari universitas lain. Iya, 61 ketambahan 1. Ramai memang ya. Ramai teman-teman di sini. Tapi ya tidak mengapa. Jadi itu juga untuk menambah pengalaman pastinya untuk teman-teman mahasiswa. Betul. Baiklah, Sobat Bio dimanapun berada. Jadi sudah banyak sekali inspirasi ya menurut saya sih untuk dari cerita apa yang disampaikan oleh Kak Devi ini. Mudah-mudahan juga bisa menginspirasi teman-teman sekalian di sana untuk tetap semangat pastinya dan jangan pernah takut apa yang dihadapi di luar dari kampusnya masing-masing, bahkan itu mau dalam akademis ataupun dalam kehidupan keseharian, ya jangan pernah takut akan hal itu. Iya, betul. Pasti akan berjalan dengan baik ke depannya ya. Jadi gimana tadi kayak kata Kak Devi pun setelah program magang ini ataupun nanti setelah lulus dari kuliah pun kita akan lihat nanti kemana. Ya, kemana takdir akan membawa saya. Kemana takdir akan membawa. Itu udah hukum alam juga, jadi jangan pernah takut, harus tetap bersemangat. Ya mungkin itu saja. Kak Devi juga masih ada kegiatan lainnya nih setelah ini atau gimana? Hari ini padat gak nih? Hari ini kita karena udah mau liburan ya Mbak, hari ini kita ada ujian. Oh, ujian. Kita kan UTS hari ini. Hari ini UTS? Iya, sudah dari tadi jam 9 sampai jam 11.
Jadi baru selesai banget. Baru selesai. Pantesan agak-agak Agak ngedul panas ya ini ya. Baru selesai langsung ditodong untuk memberikan inspirasi kepada teman-teman dia Puasa-puasa lagi ya ini. puasa lagi ya. Semoga berkah ilmunya, berkah Amin, bermanfaat keseharian dia juga, sehat-sehat Kak Devi tentunya. Amin. Sehat-sehat juga Mbak Kiki. Iya, baik sehat-sehat juga teman-teman sobat bio dimanapun juga berada, apalagi di dalam situasi kayak gini ya, mudah-mudahan masih fit, masih bisa puasa sampai maghrib dong. Bisa dong. Bisa. Maghrib sampai nanti kita di hari raya ya, Iya, insya Allah. mudah-mudahan juga sobat bio di rumah juga atau di mana berada tetap selalu sehat walafiat. Ya, jadi mungkin begitu saja obrolan santai kita hari ini. Mudah-mudahan juga dimanapun berada sobat bio bisa, atau nanti kalau mau ikut untuk program magang MSIB dengan yang bermitra dengan Kemendikbud, salah satunya dengan Semebiotrop. Langkah apa nih? Harus mantengin apa nih websitenya? Iya, betul. Untuk persiapan coba dimatengin di persiapan dokumen, dan jangan lupa untuk mantengin website sama IG-nya dari Magang Merdeka. Di situ pasti ada informasi terkait timeline pendaftaran sampai dari proses seleksinya itu sendiri. Nah, itu deh tips and tricksnya ya. Jadi karena juga banyak dari seluruh Indonesia. Iya, pesaingnya banyak banget. Jadi memang harus gercep ya. Banget mau. Kita harus gercep. Ada mungkin pesan atau kesan yang mau disampaikan Kak Devi, silakan. Ya, mungkin closing statement dari aku sedikit ya. Aku percaya bahwa setiap orang itu pasti punya potensi dalam dirinya. Tinggal bagaimana kontrol kita untuk mau mengembangkan potensi tersebut atau hanya diam di zona nyaman kita. Ada orang bijak mengatakan, if there's a will, there's a way. Jadi kalau kita punya kemauan, pasti nanti dikasih jalan, seperti itu. Jadi mungkin beberapa orang takut ya, kayak misalkan kayak spring course kemarin, itu kan bukan kegiatan yang biasa ya Mbak. Kemarin seleksinya juga ada requirement bahwa peserta yang mau meng-apply itu harus punya kemampuan bahasa Inggris. Nah, ya mungkin banyak orang yang berpikir kayak, nggak bisa gitu. Tapi karena nggak percaya diri. Tapi aku percaya bahwa selama itu tidak merugikan kamu, ya udah ambil kesempatan, setiap kesempatan yang kamu punya, terus lakukan aja yang terbaik yang kamu bisa. Nanti pasti akan ada jalan kalau ada kemauan, kayak gitu. Pasti ada jalan jika ada kemauan, tentunya diiringi dengan doa dan ridho dari orang tua. Betul sekali. Juga menjadi poin yang penting. Kak Devi, anak soleha, Masya Allah, cantik kali ini, sungguh luar biasa ya, dari Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur. Tentunya nanti juga sobat bio atau mungkin ada Bapak Ibu dosen yang akan melihat nanti podcast ini, mungkin sangat bangga juga melihat kalian Kak Devi di sini. Ya, jadi itu tadi cukup bijak dari Kak Devi, dari saya mungkin sudah cukup tidak bisa berkata-kata karena tadi sudah cukup baik sekali apa yang disampaikan oleh Kak Devi. Jadi ya saat yang lain berkata cukup, cobalah untuk tetap berjalan. Karena kesuksesan itu kita sendiri yang ciptakan. Bijak sekali. Baik, alhamdulillah Sobat Bio. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga atas kehadiran Kak Devi. Terima kasih kembali juga. Setelah proses tadi pagi ini juga cukup sibuk. Setelah ini untuk istirahat sejenak dulu mungkin ya. Sampai nanti waktunya jam pulang ya. Jadi terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga untuk Sobat Bio. Mudah-mudahan kedepannya juga kalian semua diberikan kesehatan, kesuksesan, dan kemudian amin ya Rabbal. Terima kasih sekali lagi. Kita akan ucapkan sekali lagi, mungkin kita bisa ucapkan salam Universitas. Oke. Lagi
Sobat Bio dimanapun berada, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biodiversitas.